Bab 20. Bangsawan muda. Pagi itu, Kyle sudah berdiri di depan Guild Petualang. Hujan semalam masih menyisakan embun dingin di udara. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik. Namun aula Guild sudah seharusnya ramai dengan teriakan dan obrolan para petualang yang berebut misi demi koin. Namun hari ini semuanya terasa berbeda. Kyle merasakannya bahkan sebelum kaki melangkah melewati ambang pintu. Udara di dalam aula tegang. Kaku. Seperti tali busur yang sudah ditarik terlalu jauh dan siap melepaskan anak panah kapan saja. Beberapa petualang berdiri berkelompok sambil berbisik pelan, seolah takut suara mereka menarik bahaya. Sebagian lain justru duduk memalingkan wajah, menghindari pusat perhatian. Semua mata sadar atau tidak mengarah pada satu titik. Kyle mengikuti arah pandangan itu dengan santai. Di tengah aula, tepat di depan papan misi utama, berdiri seorang pemuda dengan postur tegak dan penampilan mencolok. Mantel biru tua bersulam benang perak, sepatu kulit hitam berkilap yang bahkan tak ternoda lumpur jalanan, serta sebuah rapier dengan gagang berukir lambang keluarga bangsawan. Di belakangnya, dua pengawal berdiri sigap, tangan kanan selalu dekat pada gagang pedang. Bangsawan! Gumam seorang petualang, hampir seperti kutukan. Kyle masuk tanpa mempercepat langkah. Ia tidak tertarik dengan drama seperti ini. Namun suara tawa pemuda itu menghentikan langkahnya. Aku sudah bilang! Ujarnya dengan nada malas dan congkak. Aku tidak menerima misi di bawah D-Rank. Guild ini benar-benar tak punya standar yang bagus. Nada suaranya sangat asing di tengah dunia yang penuh darah dan keringat ini ringan. Meremehkan, seperti seseorang yang melihat dunia dari balkon tinggi yang tak akan pernah ia tinggalkan. Petugas Guild menunduk dalam, seperti menelan kata-kata yang seharusnya mereka ucapkan. Kami mohon pengertiannya, Tuan Lucien. Ujar seorang staf gugup. Ini hanya Guild cabang, bukan pusat di ibu kota. Kyle mengangkat alis. Lucien de Valmont. Nama itu cukup sering terdengar di antara para petualang berpengalaman. Sebuah keluarga bangsawan kecil, tapi memiliki pengaruh kuat di wilayah sekitar. Sering memamerkan kekayaan, jarang terjun ke pertempuran sungguhan. Kyle menghentikan langkahnya beberapa meter dari mereka. Ia tidak ingin terlibat. Sebagian besar bangsawan itu seperti monster yang tak memiliki bentuk fisik bahaya sosial yang tak bisa ditebas pedang. Namun Lucien menoleh. Tatapan mereka bertemu. Hanya 1 detik singkat. Namun cukup bagi Kyle untuk menangkap sesuatu. Bukan ancaman fisik. Bukan aura kuat. Bukan insting predator. Melainkan keinginan untuk merendahkan. Lucien menilai Kyle dengan satu pandangan saja perban di lengan, pedang besi murahan, sepatu kusam, dan pakaian petualang kelas bawah. Bibirnya melengkung sinis. Oh! Katanya dengan nada seperti melihat anak jalanan. Ada anak kecil rupanya. Beberapa petualang menegang. Kyle menarik napas perlahan. Ia ingin mengabaikannya. Pura-pura tidak mendengar. Ia pun melangkah. Namun, hei! Panggil Lucien. Suara itu tajam. Kau? Kyle berhenti. Menoleh. Tatapannya datar. Ya? Lucien tersenyum seolah menemukan mainan baru. Apakah kau benar-benar seorang petualang? Tanyanya. Nada merendahkan tak berusaha ia sembunyikan. Kyle tidak berniat menjawab. Namun jarinya bergerak refleks. Wandering Eye aktif. Lucien de Valmont. Level 6. Ras. Human. Kelas. Duelist dasar. Strength. 10. Agility. 12. Endurance. 9. Equipment bonus. Tinggi. Pengawal 1. Level 9. Pengawal 2. Level 10. Kyle mematikan skill itu tanpa ekspresi. Jetty. Hanya begitu. Level lebih rendah dariku, pikir Kyle. Namun ia tak menunjukkan apa-apa di wajahnya. Secara teknis, jawab Kyle dengan nada tenang. Ya, aku petualang. Beberapa petualang hampir tersedak napas mereka sendiri mendengarnya. Kejujuran Kyle terasa seperti pukulan telak. Lucien terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Teknis? Ulangnya. Kau bahkan belum dewasa. Kyle menatapnya lurus. Usia tidak tertera di papan status. Sahutnya pendek. Keheningan menyebar. Lucien mendengus, menganggapnya sebagai lelucon. Berani juga. Ucapnya. Atau mungkin bodoh. Kyle tidak berkomentar. Ia tidak ingin memancing sesuatu yang tak perlu. Namun sikap diamnya justru membuat Lucien semakin tersenyum-senyum tipis, beracun. Kau tahu? Ia melangkah mendekat pelan. Aku mendengar rumor lucu beberapa hari ini. Kyle tetap diam. Ada bocah Rank yang katamu menghabisi monster sendirian. Ia terkekeh.
Rumor yang bisa membuat orang lupa diri. Ia berhenti tepat di depan Kyle hanya beberapa sentimeter. Nafas bangsawan itu tercium wangi dan asing bagi orang yang terbiasa bau darah. Rumor seperti itu berbahaya, bisiknya. Dan bisa membuat seseorang mengira dirinya lebih tinggi dari tempatnya. Kyle menatap dalam matanya. Ia melihat arogansi. Namun lebih dari itu. Ia melihat ketakutan. Ketakutan pada kemungkinan bahwa ada seseorang dari bawah yang bisa naik. Aku tidak peduli rumor, ucap Kyle akhirnya. Dan aku tahu tempatku. Lucien terdiam. Lalu tertawa keras. Bagus, katanya. Karena tempatmu. Ia menepuk dada Kyle dengan dua ujung jarinya. Itu di bawah. Sentuhannya ringan. Namun suasana di aula menjadi beku. Kyle menunduk menatap jari itu. 1 detik. Ia mengangkat tangannya. Dan mendorong jari itu menjauh. Tidak keras. Tidak kasar. Namun penuh penolakan. Jangan sentuh aku. Katanya pelan, suara yang jauh lebih dingin daripada tatapannya. Wajah Lucien berubah merah. Beraninya kau. Pengawal bergerak refleks, tangan menyentuh gagang pedang. Beberapa petualang mulai berdiri, bersiap melerai atau menonton. Situasi tinggal menunggu percikan kecil untuk menjadi api besar. Kyle tetap tegak. Tidak mengangkat senjata. Tidak mengaktifkan skill. Ia hanya mengucap. Jika kau ingin bertarung. Ujarnya, datar dan dingin. Kita lakukan di arena. Bukan di sini. Lucien terkekeh pendek. Oh tentu. Katanya sambil melirik staf guild. Aku akan sangat senang mempermalukanmu secara resmi. Ia menoleh. Ajukan duel. Sekarang. Staf menelan ludah keras-keras. Permisi tuan, duel antar petualang, harus persetujuan dua pihak. Semua mata kini menatap Kyle. Kyle tidak suka menjadi pusat perhatian. Dunia pernah mengajarinya. Orang ramai adalah sumber masalah. Ia tahu apa yang akan terjadi bila ia menerima. Dan ia tahu apa yang akan dikatakan dunia bila ia menolak. Wandering Eye kembali aktif tanpa ia sadari. Lucien de Valmont. Ketergantungan tinggi pada equipment. Minim pengalaman pertempuran nyata. Emosional. Mudah terpancing. Kyle mematikan skill. Dan memutuskan. Aku menolak. Ucapnya. Keheningan membeku sejenak lalu pecah oleh suara tawa penuh penghinaan dari Lucien. Hah? Takut? Kyle menggeleng. Tidak sepadan. Aula sontak berdesis. Lucien mengerutkan alis. Kau bilang, tidak sepadan. Ulangnya pelan. Untuk siapa? Kyle menatapnya lurus. Untukku. Keheningan berubah lebih berat. Nafas orang-orang tertahan. Lucien terdiam 5 detik. Lalu ia tersenyum. Bukan lagi senyum meremehkan. Senyum. Penasaran. Berminat. Baik. Katanya. Kalau begitu, ia mundur selangkah. Aku akan mengingat wajahmu. Ia melangkah pergi, menyuruh pengawalnya mengikuti. Namun saat melewati sisi Kyle, ia berbisik pelan. Dunia ini milik mereka yang punya nama. Bocah. Bukan mereka yang hidup mengais di lumpur. Kyle tidak menoleh. Namun ia merasakan tiap kata itu menggigit tulang. Saat Lucien berjalan meninggalkan guild, semua orang terdiam takut, gelisah, atau justru menilai. Beberapa petualang menghampiri Kyle. Berani sekali kau menolak bangsawan. Bisik seorang pria tua. Kyle hanya mengangkat bahu. Aku datang ke sini untuk hidup. Katanya. Bukan menjadi badut untuk mereka. Myra staf guild yang mengenalnya sejak pertama ia datang menghampiri dengan wajah khawatir. Kyle, kau harus lebih hati-hati. Keluarga Valmont punya banyak koneksi. Kau pikir aku tidak tahu? Balas Kyle datar. Myra menunduk. Kyle menghela napas. Dengan pelan, ia melangkah keluar dari guild. Udara luar terasa lebih dingin. Ia mengaktifkan Wandering Eye, bukan ke orang, tapi ke situasi di sekeliling. Lingkungan. Tatapan berminat meningkat. Potensi konflik sosial naik. Ancaman tidak langsung aktif. Kyle tersenyum tipis. Akhirnya, gumamnya. Panggung yang sebenarnya. Ia mengepalkan tangan. Bukan karena kemarahan. Dan bukan karena takut. Melainkan kesadaran baru yang menyeruak dalam dirinya. Monster bisa dibunuh. Namun manusia harus dibaca. Ia melangkah pergi. Sementara dari kejauhan dalam kereta bangsawan yang berhias lambang Valmont sepasang mata memperhatikannya. Lucien de Valmont,
menatap punggung bocah itu. Dengan senyum yang tak lagi berisi penghinaan, melainkan tantangan. Dan rasa ingin tahu yang bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bab 21. Dungeon Nerang.